Halo teman-teman, di dalam video kali ini kita akan membuat website untuk kelas online produk digital ya dengan sistem membership. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk previewnya sebelum teman-teman lanjut ke materi. Pertama, kita bisa lihat di sini ada beberapa halaman seperti halaman home berisi section hero seperti ini, lalu menampilkan listing kelasnya ya atau produk kelas yang teman-teman miliki. Lalu di sini ada tampilan seperti ini sampai ke bagian FAQ ya, atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, kemudian di halaman kelas akan berisi semua kelas yang teman-teman miliki, lalu halaman blog untuk menampilkan blog atau artikel yang teman-teman miliki, dan halaman kontak untuk menampilkan informasi kontak seperti alamat email, nomor WhatsApp, atau mungkin kantor teman-teman ya, atau perusahaan teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk sistem pembeliannya ya, atau sistem membershipnya. Jadi, ketika teman-teman klik salah satu produknya, itu nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini ya, yaitu halaman untuk checkout-nya. Kita bisa melihat ada deskripsi produknya atau ya produk kelas online-nya. Lalu nanti teman-teman bisa lihat gambar, nama produk, durasinya, dan nanti kita bisa atur apakah misalnya per tahun, per bulan, gitu ya, atau setiap 2 tahun, dan seterusnya, sesuai dengan sistem membership yang teman-teman inginkan. Nah, di sini ada kolom untuk menginput kode kupon. Nah, nanti tinggal buat pesanan di sini ya. Nah, setelah pesanan diproses, maka nanti user bisa mendapatkan member area akses untuk kelas online-nya. Nah, contoh di sini seperti ini ya, teman-teman. Kita akan buat seperti ini. Jadi, ketika user sudah membeli untuk materinya, nanti mereka bisa mendapatkan halaman akses yang berisi materi. Nah, tentunya ini nanti teman-teman bisa kembangkan lebih bagus lagi ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk preview dari website kelas online produk digital ya dengan sistem membership yang akan kita buat kali ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke bagian pertama ya dari materi kita, yaitu mengenai hosting dan domain. Mengapa ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting dan domain? Nah, di sini kita akan ibaratkan atau ilustrasikan ya dengan sebuah bangunan, yaitu rumah. Nah, maka rumah ini ketika dibangun pasti memiliki tanah ya. Nah, akan kita ibaratkan rumah ini adalah sebuah website, kemudian tanah adalah hosting. Ketika teman-teman membuat sebuah rumah, maka harus memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang dimiliki. Maka sama, ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting untuk menyimpan data website kita. Nah, lalu apa itu domain? Jadi, ketika teman-teman membuat sebuah bangunan, maka bangunan tersebut sudah dipastikan memiliki sebuah alamat ya. Nah, maka sama, sebuah website juga memiliki alamat tertentu atau disebut dengan domain. Contoh di sini, misalnya eyangguntur.com, pemola.com, facebook.com, dan yang lainnya. Nah, lalu berapa banyak website yang bisa dibangun di dalam satu hosting? Nah, ini tergantung dengan spesifikasi hosting yang dimiliki. Misalnya, hosting tersebut mengizinkan pembuatan website sebanyak 5 website dengan penyimpanan 5 GB, berarti teman-teman bisa membuat sebanyak 5 website dengan masing-masing website menghabiskan 1 GB penyimpanan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan atau ilustrasi apa itu hosting dan domain. Baik teman-teman semuanya, setelah teman-teman melihat penjelasan mengenai apa itu hosting dan domain, kali ini kita akan melakukan pembelian hosting dan domainnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi video, di mana kita akan menggunakan layanan dari Hostinger ya.
Oke, di sini nanti saya akan jelaskan untuk secara singkatnya. Kalau teman-teman mau lihat lebih detailnya, itu cek aja di deskripsi video ya untuk panduannya. Nah, setelah terbuka, teman-teman ke bagian menu layanan di sini, lalu pilih web hosting. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada beberapa paket ya yang teman-teman bisa lihat. Ada paket single, premium, bisnis, dan cloud startup. Teman-teman bisa lihat masing-masing spesifikasinya, mulai dari bisa bikin 1 web, 3 web, 50, dan 100. Lalu juga misalnya penyimpanan ya di sini, misalnya 10 GB, 20 GB, 50, dan 100. Atau juga terkait email, akan mendapatkan 1, 2 email, 5 email, dan seterusnya. Nah, juga di sini nanti teman-teman, untuk paket ini kita bisa mendapatkan gratis domain ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa pilih paket yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contoh di sini kita akan pilih paket yang bisnis ya. Klik pilih paket. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa pilih nih untuk durasinya di sini ya. Semakin panjang teman-teman durasi yang dipilih, maka nanti biayanya akan semakin lebih murah gitu ya. Contoh di sini 48 bulan teman-teman hanya perlu bayar 1 jutaan di sini ya, atau sesuaikan saja misalnya teman-teman mau coba 12 bulan dulu. Nah, maka nanti harganya ini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih dulu nama domainnya. Contoh ya di sini teman-teman. Nah, misalnya di sini saya gunakan Pemula Web. Nah, nanti kita bisa gunakan nih ya, gratis di 1 tahun pertama. Klik aja. Nah, di sini nanti durasinya kita ubah menjadi 1 tahun ya, biar gratis. Nah, oke, sudah diubah teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal masukkan kode kupon di sini ya untuk mendapatkan potongan tambahan sebesar 10% ya. Klik aja. Masukkan kode kuponnya yaitu Pemula. Nah, setelah itu klik tambahkan. Nah, maka nanti di sini untuk harganya sudah berubah. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik lanjutkan di sini. Oke, di sini nanti teman-teman masukkan email Gmail teman-teman ya. Nah, karena di sini sebagai contoh saya akan gunakan email seperti ini. Teman-teman masukkan email aja yang aktif ya, email Gmailnya. Kemudian teman-teman bisa buat password di sini. Oke, setelah itu nanti teman-teman bisa klik daftar di sini ya. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal lengkapi nih untuk nama teman-teman ya. Contoh di sini saya akan masukkan, teman-teman isi data yang valid ya. Karena ini sebagai contoh aja, jadi saya isi seperti ini. Artinya teman-teman input sesuai nama teman-teman gitu ya. Kemudian alamat, nomor telepon, dan seterusnya yang benar-benar aktif ya. Oke. Nah, seperti ini ya, misalnya di bagian alamat, lalu nomor teleponnya juga. Oke, seperti ini. Lalu negaranya Indonesia, alamat, contohnya seperti ini ya. Lalu kota teman-teman di mana? Misalnya Jakarta Barat. Kode pos ya. Nah, saya itu klik lanjutkan. Oke. Nah, berikutnya di sini teman-teman tinggal masukkan nih. Atau maksudnya pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Ada menggunakan PayPal, BCA, dan seterusnya. Nah, tinggal dipilih. Contoh misalnya kita menggunakan BCA. Nah, maka nanti klik aja dan di sini buat tagihan pembayaran. Oke ya, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal bayar nih sesuai dengan invoice, virtual akunnya di sini. Lalu ini total yang harus dibayar dan ini pakai BCA gitu ya. Nah, teman-teman tinggal bayar. Atau kalau menggunakan kris nanti akan muncul di sini untuk kode krisnya ya, atau QR code-nya gitu. Nah, teman-teman tinggal lakukan pembayaran. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak lanjutkan ke pembayaran, teman-teman, karena saya sudah memiliki layanan dari Hostinger.
Jadi nanti kita langsung bertemu di member area dari Hostinger ya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan melakukan klaim domain ya. Jadi nanti teman-teman kalau belum login silahkan akses dulu halaman utama Hostinger, lalu klik menu login ya. Nah nanti login aja pakai email dan password yang teman-teman gunakan untuk pembelian tadi. Nah pastikan saat ini teman-teman berada di halaman utama Hostinger ya, di dalam dashboardnya di beranda ini. Nah teman-teman nanti silahkan klik klaim domain gratis ya. Nah di sini klaim dulu domainnya. Lalu teman-teman masukkan nama domainnya ya. Misalnya disamakan dengan yang di awal tadi ya saat kita melakukan pembelian. Pemula tutor ya misalnya. Kemudian ekstensinya pilih.com. Nah kita coba cek. Nah di sini gratis ya teman-teman. Oke. Untuk 1 tahun. Kemudian tinggal kita klaim domain. Oke, kita klik klaim domain. Nah, di sini nanti kita pilih kalau teman-teman perusahaan ya pilih perusahaan. Kalau pribadi silahkan pilih pribadi. Lalu negaranya Indonesia. Klik selanjutnya. Nah, di sini nanti teman-teman pastikan menggunakan nama asli teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal selesaikan registrasi ya. Oke, klik selesaikan registrasi. Sedang diproses ya untuk domainnya. Nah, sekarang teman-teman tinggal lanjutkan domain. Nanti teman-teman tinggal cek emailnya ya di sini. Silahkan klik verifikasi ya. Ini ada waktu 14 hari. Klik lanjutkan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lewati, tidak masalah ya. Coba kita lewati. Nah, nanti teman-teman tinggal klik di sini ya. Ini untuk verifikasi sebenarnya. Teman-teman coba verifikasi dulu untuk domainnya. Cek email yang teman-teman miliki ya, verifikasi alamat email. Oke. Nanti teman-teman bisa cek emailnya ya. Contohnya di sini seperti ini teman-teman untuk tampilan email atau email verifikasinya ya. Nah, di sini nanti seperti ini teman-teman untuk tampilan email verifikasinya ya. Jadi silakan dicek, tinggal diklik verify email. Nah, setelah diverifikasi nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal klik continue to home. Atau teman-teman nanti bisa kembali ke member area dari Hostinger ya. Nah, di sini nanti kalau teman-teman kembali, coba aja di refresh di sini. Nah, nanti teman-teman ke menu portfolio domain ya. Nah, nanti di sini emailnya sudah berhasil teman-teman verifikasi gitu ya. Oke, jadi sampai tahap ini untuk klaim domainnya sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan setup untuk website kita ya. Sebelumnya kan teman-teman berada di halaman portfolio domain ya di sini. Nah, nanti ke bagian beranda di Hostinger, lalu scroll ke bawah, teman-teman. Nah, ini nanti kalau teman-teman belum pernah mulai, nanti klik mulai aja di sini ya, atau ya klik mulai. Nah, saya akan klik ulangi. Nah, nanti seperti ini. Nah, nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja. Di sini kita buat untuk diri sendiri ya, misalnya untuk webnya. Lalu klik lanjutkan selanjutnya. Oke, nah di sini nanti kita akan buat website ya. Oke, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini kita pilih WordPress. Klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini teman-teman nanti bisa pilih bahasa, lalu masukkan email dan buat password ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini bisa di-copy gitu ya. Oke. Nah, nanti untuk password ini dan email itu akan digunakan untuk login ke dalam member area dashboard teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang tinggal klik selanjutnya. Kita akan buat web dari nol aja di sini teman-teman, klik ya. Oke, nah sekarang kita tinggal pilih domain yang sudah kita klaim tadi. Nah di sini ya domainnya. Nah ini sekarang tinggal kita klik lanjutkan. Oke, nah bagian negara ini kita pilih Indonesia saja. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini proses instalasi WordPress-nya, jadi kita tinggal tunggu dalam waktu beberapa menit ya.
Oke, di sini sudah selesai ya. Oke, kita coba tunggu dulu. Nah, di sini kita akan diarahkan langsung ke halaman member areanya ya, atau ke dalam dashboardnya. Nah, ini tampilan dashboard WordPress teman-teman. Nah, ini sekarang kalau teman-teman ingin lihat webnya, klik kanan di bagian kunjungi situs ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, jadi sampai tahap ini teman-teman kita sudah berhasil ya untuk melakukan setup WordPress-nya ya di hosting dari Hostinger. Oke, teman-teman, setelah teman-teman melakukan setup WordPress-nya ya. Nah, di sini nanti ketika teman-teman sudah login, pertama kita akan melakukan instalasi tema. Tapi sebelum itu, teman-teman ke bagian plugin ya. Atau teman-teman ke settingan dulu dan ke plugin dulu ya, ke plugin. Ke install plugin di sini. Nah, di sini ada beberapa plugin bawaan dari Hostinger ya. Di sini kita tidak menggunakan, teman-teman klik aja di sini, lalu di deaktif ya. Tapi kalau teman-teman mau gunakan ya dibiarkan aja, lalu klik apply. Nah, kemudian klik lagi, lalu klik delete. Jadi saya akan hapus semua, klik apply, lalu klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman ke bagian appearance atau tampilan ya, atau gini dulu deh, teman-teman ke setting, lalu ke general ya. Kalau settingannya masih bahasa Inggris ya. Nah, di sini di bagian site language saya akan ubah ke Indonesia. Oke, lalu save changes. Nah, maka nanti akan berubah ya jadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang ke tampilan, lalu tema. Di sini tambahkan tema. Kita akan gunakan tema Astra. Jadi ini ya, nama temanya. Kalau tidak muncul, teman-teman tinggal cari aja di sini ya, Astra gitu. Nah, nanti kalau sudah muncul, tinggal klik pasang. Nah, setelah itu teman-teman aktifkan di sini ya. Oke, maka saat ini untuk temanya sudah aktif ya. Kalau teman-teman klik kanan di bagian kunjungan situs, open di new tab, nah maka nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi teman-teman ke bagian dashboard web, lalu ke plugin dan tambah plugin. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu plugin ya, yaitu Elementor untuk mendesain halaman website kita ya. Nanti untuk sejolinya kita akan bahas dan nanti kita akan install mungkin di dalam subdomain ya, teman-teman. Oke, jadi ke plugin dan tambah plugin. Nah, di sini teman-teman cari aja namanya Elementor. Ini ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal install ya. Oke, selanjutnya tinggal klik aktifkan ya. Nah, maka nanti untuk plugin Elementornya akan muncul di sini ya. Oke, nah ini ya sudah muncul untuk plugin Elementornya. Jadi teman-teman sudah berhasil untuk menginstal plugin Elementor. Berikutnya teman-teman, kita akan melakukan kita akan membuat halaman. Jadi teman-teman ke bagian laman dan semua halaman ya. Nah, di sini biasanya ada satu default halaman. Di sini tambahkan aja. Kita akan buat beberapa halaman, contohnya ada 4 ya. Halaman home, kelas, blog, dan kontak seperti ini. Oke, jadi teman-teman kembali ke sini. Kita tunggu dulu ya di sini. Nah, pertama kita ketikkan aja home. Lalu teman-teman terbitkan di sini. Nah, setelah diterbitkan kembali lagi. Lalu tambahkan halaman. Kemudian halaman kelas. Lalu terbitkan. Kembali lagi. Tambahkan halaman lagi ya. Nah, di sini halaman blog. Terbitkan. Kembali lagi. Tambahkan halaman lagi. Halaman kontak. Oke ya, lalu teman-teman terbitkan. Nah, sekarang kalau teman-teman kembali ke webnya di sini, kita sudah memiliki 4 halaman ya. Kemudian kalau teman-teman refresh di sini, ya. Nah, di sini sudah muncul nih ya. Halaman blog, home, kelas, dan kontak.
Nah, kita akan atur ya urutannya, misalnya home di sebelah kiri gitu ya. Terus kemudian kelas, blog, baru kontak. Oke, caranya teman-teman ke bagian tampilan ya, lalu ke bagian menu. Nah, di sini teman-teman buat aja misalnya menu gitu ya. Namanya jadi tampilan menu ya. Buat menu. Nah, ini halaman yang sudah dibuat tadi di checklist aja. Lalu tambah ke menu. Nah, lalu urutannya teman-teman bisa klik kiri tahan seperti ini di mouse-nya ya. Nah, misalnya gini. Lalu checklist di menu utama dan menu of canvas, lalu simpan. Nah, nanti kalau teman-teman refresh, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk membuat halaman dan menu. Berikutnya teman-teman, kita akan coba melakukan pengaturan basic ya. Jadi atau settingan dasar dari web kita. Pertama teman-teman, kita ke bagian pengaturan lalu membaca. Nah, di sini ya teman-teman, pilih laman statis. Jadi saya akan atur ketika orang mengunjungi web kita, itu kita tampilkan halaman home gitu ya. Lalu untuk postnya kita arahkan ke blog. Oke ya. Jadi untuk artikel nanti yang ada di sini kita arahkan ke halaman blog. Nah, kalau teman-teman kunjungi sekarang, itu seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman klik di sini, harusnya ini adalah isi dari desain home, kemudian blog ini nanti ada di halaman blog sini. Oke ya. Nah, seperti ini, lalu kita simpan. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, nah blognya sudah pindah. Kalau ke home, dia kosong seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian permaling ya. Di sini teman-teman pilih aja yang ini, lalu disimpan. Oke. Nah, untuk yang settingan lainnya, misalnya di bagian umum. Nah, ini teman-teman bisa atur juga untuk judul situs dan slogannya ya, kalau mau diubah. Contohnya di sini saya akan ubah seperti ini. Kelas online digital ya. Kemudian slogannya misalnya tingkatkan keahlian Anda bersama kami. Misalnya gini. Nah, kemudian di bagian zona waktu, kalau teman-teman mau ubah, silahkan cari aja di sini misalnya Asia ya. Nah, saya akan pilih Jakarta di bagian Asia ya. Ini, yaitu Jakarta. Atau kalau teman-teman di Indonesia Tengah, itu ada Makassar. Indonesia Timur ada Jayapura. Oke, lalu format waktu, saya akan pilih ini saja, lalu simpan. Nah, oke, seperti itu saja teman-teman untuk settingannya. Kalau teman-teman refresh di sini, nah, maka untuk judulnya sekarang sudah berubah di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, di selanjutnya ya, kita akan coba untuk mendesain bagian halaman home dari website kita. Nah, ini ya, halaman home-nya saat ini masih kosong. Nah, dimana nanti kita akan coba desain seperti ini ya. Kita akan buat desain yang sederhana seperti ini. Ada beberapa section. Nah, tentunya nanti kalau teman-teman ingin lebih komplit sih ya materinya terkait dengan desainnya dan juga pembahasan mengenai plugin sejoli ya, misalnya terkait dengan afiliasi, kemudian level member ya, misalnya ada reseller, agen, dan seterusnya. Itu nanti teman-teman jika berminat ya bisa gabung di course yang kami sediakan ya. Nanti linknya ada di deskripsi video. Oke ya, jadi di sini kita kembali lagi. Nah, jadi untuk memulai desainnya, teman-teman ke halaman dan semua halaman. Di sini teman-teman ke bagian halaman, lalu halaman home-nya ya, kemudian klik sunting. Nah, kemudian teman-teman sunting dengan Elementor di sini. Oke, kita tunggu. Nah, pertama kita akan ke bagian pengaturan di sini. Lalu kita sembunyikan judulnya ke bagian sini ya, hidden title. Lalu teman-teman kita akan coba buat dulu sebuah section seperti ini ya. Nah, di sini saya akan siapkan warnanya ya, teman-teman. Teman-teman nanti tinggal tambahkan aja kontainer baru di sini. Pilih flexbox dan satu kolom. Kemudian di bagian tinggi teman-teman saya akan gunakan VH lalu 40 nilainya. Nah, seperti ini.
Lalu ke gaya ya teman-teman. Nah ini backgroundnya silahkan teman-teman sesuaikan. Di bagian background klasik ya. Saya akan pilih seperti ini. Lalu tambah elemen. Nah teman-teman masukkan tajuk ke sini. Oke. Nah saya akan masukkan aja teman-teman seperti ini ya. Oke. Nah kayak gini. Oke. Nah lalu teman-teman tinggal sesuaikan aja nanti untuk copywritingnya ya sesuai dengan kebutuhan. Saya akan masuk di style ya atau di gaya, lalu pilih menjadi rata tengah. Nah, kemudian untuk penulisan ya di sini saya akan ubah di bagian ukuran fontnya menjadi 30. Gini ya. Untuk fontnya atau jenis fontnya saya biarkan default. Lalu ke bagian teks di sini saya buat hitam. Nah, kemudian tambah elemen saya akan masukkan penyunting teks ke sini ya. Nah, saya akan masukkan deskripsi kayak gini teman-teman. Ke sini ya. Nah, kayak gini ya. Akses berbagai kelas online dengan mentor dan seterusnya. Oke, lalu ke gaya pilih rata tengah. Oke. Nah, lalu diterbitkan dulu teman-teman di sini. Nah, selanjutnya tambah elemen lagi. Di sini cari aja namanya tombol. Nah, ini ya. Oke. Lalu kita ubah teksnya di bagian konten ini ya. Nah, ini. Saya akan ubah jadi seperti ini ya. Yaitu lihat kelas. Nah, kemudian untuk linknya nanti teman-teman arahkan ke sini saja nih. Halaman kelas ya. Jadi klik kanan di copy linknya. Nah, masukkan di sini. Nah, lalu kita atur rata tengah. Jadi di gaya. Nah, ini ya, atur jadi rata tengah. Nah, nanti seperti ini. Kemudian untuk backgroundnya, nah di sini saya akan masukkan warna biru ya, teman-teman. Nah, di sini silahkan teman-teman sesuaikan. Oke, saya masukkan seperti ini. Lalu di bagian radius saya buat 8. Paddingnya saya nonaktifkan, teman-teman. Saya akan buat sendiri. Padding atas 13 misalnya. Bawah 13. Kanan 40, kiri 40. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan atur untuk kontennya ini berada di tengah, teman-teman. Jadi klik di sini. Lalu ke tata letak, lalu pilih yang ini. Yang ini. Nah, gini ya. Lalu yang ini teman-teman klik. Nah, di bagian gaya, spasi paragrafnya dihapus. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, terbitkan. Setelah terbitkan, teman-teman refresh di halaman home-nya di sini. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk desain bagian section hero-nya ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya teman-teman, kita akan buat untuk listing kelasnya ya. Jadi listing produknya itu nanti ada di sini ya. Oke, jadi teman-teman kembali ke home-nya di sini. Nah, di sini tambahkan aja sebuah text box. Pilih satu kolom. Kemudian kita tambah elemen ya di sini, lalu masukkan kontainer. Kemudian tambah elemen lagi, masukkan kontainer ya teman-teman ke sini. Nah, nanti ada 1, 2. Lalu kontainer yang paling dalam ini teman-teman klik kanan dan gandakan ya. Lalu klik kanan dan gandakan. Lalu klik kontainer yang luar di sini. Kemudian di tata letak lalu pilih horizontal. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita tambah elemen di sini. Nah, teman-teman bisa masukkan aja gambar ya ke sini. Oke. Nah, di sini kita akan coba siapkan teman-teman. Oke, di sini sudah muncul ya untuk gambarnya. Nah, sorry. Ya, di sini kita pilih teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan langsung tarik teman-teman beberapa file ya. Mungkin nanti saya akan sertakan ya untuk gambarnya ini kalau teman-teman mau gunakan. Atau teman-teman bisa cari ya sebenarnya di Pixabay misalnya. Nanti saya tarik semua. Oke, nanti tinggal saya akan pilih ya. Jadi saya tidak akan upload beberapa kali ya. Jadi saya tinggal pilih di sini. Nah, saya akan gunakan yang ini ya.
Berarti yang ini. Nah, gini ya, lalu pilih. Nah, oke. Lalu saya tambah elemen lagi di sini, teman-teman, masukkan tajuk. Oke. Saya akan ubah untuk nama course-nya. Jadi di sini ya untuk nama course-nya yaitu gini, kursus web developer. Misalnya ya. Web developer. Kemudian klik kanan lagi, gandakan. Nanti kita atur stylenya nanti ya. Nah, kita akan isi dulu kontennya. Misalnya di sini harganya 99.000. Lalu teman-teman tambah elemen lagi, masukkan penyunting teks ke sini ya. Nah, gini. Nah, misalnya di sini teksnya kayak gini. Nah, gini. Lalu tambah elemen lagi. Teman-teman masukkan tombol di sini ya, ke sini. Oke, lalu teman-teman klik aja di sini beli kursus. Nah, misalnya langsung diarahkan ke halaman pembelian. Gitu ya. Kalau teman-teman mau buat halaman detailnya, ya silahkan dibuat ya. Di sini contohnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba atur stylingnya. Pertama klik di bagian kontainer, ke gaya, lalu batas, dan pilih box shadow. Nah, di sini saya akan kurangi shadownya. Lalu bordernya saya buat 8. Oke. Lalu ini juga sama ya untuk gambarnya, klik lalu ke gaya dan bordernya saya buat 8. Oke. Nah, sekarang saya akan klik di sini teman-teman, lalu ke gaya. Nah, ini ya untuk warnanya buat hitam. Lalu ke bagian penulisan mungkin 14. Terlalu kecil ya teman-teman. Oke, kita perbesar 18 ya misalnya ya. Atau 19. Nah, kemudian yang ini teman-teman klik juga, lalu sesuaikan di gaya, lalu ubah warnanya hitam. Penulisan, nah di sini kita buat ukurannya 14. Atau terlalu kecil ya, terlalu kecil mungkin nah 16 ya. Kemudian ini saya akan saya apa ya? Tarik ke atas ya, jadi supaya lebih nempel dengan bagian atas ini. Jadi kelanjutan, nah ini matikan link margin buat persen. Nah, ini ya misalnya min 5. Oke, lalu ini klik. Nah, ini saya akan ke gaya. Lalu penulisan ya, saya buat 14. Lalu untuk yang ini, nah ini saya akan coba ubah ya, warnanya jadi biru. Jadi klik di sini, lalu perataannya full. Sorry, bukan yang ini. Yang ini teman-teman, button ya. Klik, lalu ke gaya. Nah, pilih full seperti ini. Lalu warnanya biru. Dan di bagian penulisan, untuk font dan lainnya, saya akan atur ukuran fontnya. Mungkin di 13. Nah, gini ya. Lalu bordernya 8. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, nanti di bagian sini teman-teman kita klik ya, lalu spasi paragrafnya saya akan buat 0 gitu ya. Lalu klik beli kursus. Di sini buttonnya ke konten. Nah, link ini nanti kita akan hubungkan dengan produk yang ada di sejolinya gitu ya. Oke, teman-teman terbitkan dulu. Lalu klik kanan di sini ya dan gandakan kontainernya. Nah, baru nanti kontainernya kita ganti kontennya ya. Oke, klik kanan di sini, lalu hapus, klik kanan dan hapus. Nah, sekarang tinggal diganti aja teman-teman kontennya di sini ya. Saya akan contohkan satu aja, misalnya yang ini ya, klik, pilih gambar. Nah, misalnya dia gambarnya ini, oke. Nah, lalu di sini untuk teksnya, oke. Lalu di sini untuk nama course-nya ya, misalnya belajar fotografi. Oke ya, seperti ini saja. Lalu klik di bagian kontainer. Kita akan kasih spasi dengan bagian atasnya ini ya. Nah, kelanjutan. Matikan link margin buat persen dan marginnya 5%. Margin atasnya ya. Nah, seperti ini ya. Lalu terbitkan. Oke. Nah, sekarang teman-teman refresh. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Seperti itu saja. Untuk yang lainnya nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya.
Selanjutnya, kita akan coba buat untuk section kenapa sih orang-orang harus membeli kelas ataupun produk yang teman-teman jual ya. Contohnya seperti ini ya, misalnya akses fleksibel atau ada sertifikat dan yang lainnya ya. Nah, oke, jadi caranya kita akan buat kayak gini. Teman-teman kembali ke sini ya sebenarnya. Nah, ini kita bisa copy aja section yang ini ya. Klik kanan lalu salin. Yang ini, nah teman-teman paste di sini. Klik kanan tempel. Nah, lalu kita hapus aja untuk button ini. Klik kanan ya. Lalu hapus, ini juga sama. Klik kanan hapus. Nah, teman-teman coba tambahkan kontainer di sini ya. Nah, gini. Lalu yang ini teman-teman klik, lalu ke gaya dan rata kiri. Sorry, kalau nggak bisa berarti teman-teman klik di sini. Lalu tata letak dan ini pilih kiri. Nah, gini ya. Oke, nah ini teman-teman ubah aja. Contoh kayak gini ya. Oke, jadi di sini klik. Nah, diklik di sini ya, lalu ke konten. Nah, kayak gini. Kenapa pilih kursus kami? Nah, ini teman-teman klik aja, lalu ke gaya. Nah, di sini disesuaikan aja nih fontnya ya. Ukurannya saya akan perkecil misalnya 23 ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba masukkan elemen, tambah elemen. Nah, di sini kontainer masukkan ke sini. Nah, kayak gini, klik kanan teman-teman ya, kontainer ini, lalu gandakan. Nah, kontainer yang paling luar, teman-teman klik kiri, lalu ke tata letak, dan pilih horizontal. Nah, kayak gini ya, di bagian direksinya. Oke, nah stylingnya ini kita copy aja dari sini teman-teman. Klik kanan ya, di bagian kontainer ini, salin. Nah, klik kanan di sini, dan tempel gaya. Nah, jadi sama, klik kanan, tempel gaya. Tinggal kita kasih nih untuk warna backgroundnya biar putih. Jadi teman-teman klik di sini, lalu ke gaya. Ini backgroundnya ya, teman-teman klik, lalu ubah warnanya putih. Atau sesuai kebutuhan teman-teman. Ini juga sama, klik ke gaya, lalu backgroundnya putih. Nah, gini ya, lalu terbitkan. Oke, selanjutnya kita tinggal coba lihat lagi. Di sini ya teman-teman kayak gini. Ini kita bisa gunakan namanya image box tambah elemen. Oh ya teman-teman, ini kita klik dulu deh. Ini kita klik dulu, lalu lanjutan ya. Atau ke tata letak ya. Mungkin tingginya kita hapus aja. Ya di sini. Lalu kita ke lanjutan dulu. Kita buat margin dulu teman-teman ya. Lalu matikan link margin. Buat persen dan 5, kemudian padding ya, nonaktifkan, lalu buat persen, padding atas mungkin 2, bawah 2. Nah, gini aja ya. Oke, lalu teman-teman tambah elemen di sini. Kemudian cari di sini namanya image box. Atau bahasa Indonesianya ini, kotak gambar. Nah, masukkan ke sini. Lalu pilih gambar teman-teman, unggah berkas, dan pilih berkas. Nah, karena saya sudah upload, jadi saya akan pilih yang ada di sini. Contohnya, saya gunakan ini ya. Nah, kayak gini. Lalu di bagian judul, nah ini ya, judulnya itu yang ini. Topik beragam, misalnya ya. Nah, ini ya, kita input aja di bagian judul di sini. Topik beragam. Oke, lalu deskripsinya, nah gini. Ya, deskripsinya seperti ini. Kemudian kita ke gaya, teman-teman. Nah, pilih posisi gambar rata kiri. Nah, gini. Oke. Nah, lalu ke bagian gambar, saya akan buat border radiusnya 8. Nah, jadi ada seperti apa ya, lengkungan gitu ya. Oke, lalu di bagian topik ini ke konten. Nah, ini teman-teman klik aja. Nah, ini ya, warnanya hitam. Sorotan juga sama ya. Warnanya hitam.
Lalu penulisannya mungkin berapa ya? Di sini ukurannya mungkin 20. Atau kita perkecil ya, mungkin 17 ya. Lalu di bagian deskripsi yang ini, klik aja. Mungkin 15. Nah gini. Oke ya, lalu di bagian kok sini, bagian ini, nah teman-teman bisa atur nih spasinya ya. Saya akan buat 1 aja mungkin. Atau berapa ya? Mungkin, nah mungkin gini deh, mungkin 9 ya. Oke. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Oke, coba kita klik lagi di sini ke konten, mungkin di bagian judul ini kita perbesar sedikit ya. Nah, di sini ini juga kita perbesar sedikit, klik di tajuk ya. Mungkin 25. Nah, gini. Nah, selanjutnya terbitkan. Oke, sekarang teman-teman tinggal copy ini, klik kanan salin ya, klik kanan dan tempel di sini. Nah, ini nanti teman-teman tinggal ganti aja. Saya akan contohkan satu ya. Misalnya klik di sini, lalu pilih gambar. Nah, misalnya kita ubah kayak gini ya. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa upload di sini ya, diunggah berkas, pilih berkas. Oke, contohnya ini ya. Nah, pilih. Nah, kemudian di sini ya. Oke, misalnya deskripsinya gini, lalu topiknya atau judulnya ya, misalnya mentor berpengalaman. Oke ya, nah sekarang kalau teman-teman ada lebih dari satu, tinggal klik kanan aja yang kontainer paling luar ya. Klik kiri, klik kanan, dan gandakan. Nah gini, baru nanti teman-teman ganti nih, gantinya sama dengan yang ini tadi ya, disesuaikan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Mungkin nanti saya akan ganti dulu teman-teman. Di sini saya akan terbitkan ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengubah ya untuk beberapa bagian. Tadi ini juga saya sudah ubah kontennya. Lalu di sini juga sudah ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Nah selanjutnya kita akan coba membuat untuk FAQ. Jadi kayak gini ya. Jadi untuk tanya jawab gitu teman-teman. Oke ya, jadi atau pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Nah teman-teman tambah kontainer aja, pilih Flexbox. Lalu pilih yang ini ya, yang direction column. Nah, lalu kita copy ini aja nih, copy ya, klik kanan, salin, klik kanan, tempel di sini. Nah, ini teman-teman ubah aja teksnya di sini ya. Saya akan copy aja, misalnya gini, FAQ, tanya jawab ya, lalu tambah elemen. Nah, masukkan penyunting teks ke sini. Nah, ini saya akan masukkan kayak gini. Pertanyaan yang sering diajukan. Oke. Lalu di bagian gaya, nah ini untuk spasinya buat 0. Oke. Sekarang kita coba atur dulu spasinya ya, teman-teman. Atau marginnya. Jadi kita kasih batas dengan yang ada di atas ini ya. Jadi teman-teman klik di bagian kontainer, lalu lanjutan ya. Nah, di sini marginnya dibuat nonaktif ya, linknya, lalu persen, margin atas buat 5. Nah gini ya, oke. Selanjutnya teman-teman cari aja di bagian elemen di sini, namanya adalah accordion. Nah ini ya, tarik ke sini. Oke. Nah jadi kalau teman-teman lihat, pertama di sini ada untuk pertanyaannya gitu ya. Nah kita akan coba masukkan aja pertanyaannya, misalnya seperti ini ya. Nah, teman-teman klik aja di bagian item. Nah, ini. Ya, lalu ini juga sama, tinggal klik lalu diubah. Misalnya kayak gini ya. Nah, ini. Oke, lalu berikutnya misalnya apakah ada sertifikat gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau teman-teman mau hapus, klik tanda silang, tapi kalau mau tambah, tinggal klik tambah item di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengisi kontennya? Nah, cara mengisinya maksudnya untuk coba terbitkan dulu deh. Oke ya, setelah terbitkan refresh. Nah, kalau teman-teman klik ini belum ada jawabannya ya. Nah, jawabannya itu teman-teman tambah elemen bisa gunakan ini penyunting teks, tarik ke sini. Nah, baru teman-teman sesuaikan nih untuk teksnya apa gitu ya.
Jadi bagaimana cara mendaftar? Misalnya Anda bisa pilih kursus. Lalu klik beli misalnya ya. Klik beli kursus. Nah, misalnya gini. Nah, oke, lalu untuk yang selanjutnya tambah elemen lagi. Nah, masukkan aja di sini. Ini ya. Nah, gini. Sama ya, untuk ini juga klik. Nah, apa? Elemen yang diinginkan. Misalnya penyunting teks lagi. Nah, gini ya, teman-teman tinggal sesuaikan nanti untuk kontennya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan ke bagian gaya. Untuk akordion ya, klik di sini teman-teman. Lalu saya akan kasih spasinya 2. Ini ya, lalu ini juga 2. Oke, nah ada spasinya, lalu bordernya 15 atau 8 deh. Nah, gini. Kayak gini nih teman-teman. Oke, mungkin kurang ya, mungkin 4, ini juga 4. Kalau diklik, nah gini. Oke, seperti ini. Lalu di bagian header, header ini yang ini ya. Nah, ini teksnya ya kita sesuaikan. Nah, misalnya hitam. Lalu penulisan saya buat 15. Lalu ketebalannya 500. Nah, gini. Oke. Nah, lalu untuk konten ini yang ini ya, yang jawabannya sama bordernya saya buat 8. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian saya akan klik di bagian kontainer, teman-teman. Lalu ke tata letak, lebarnya saya akan sedikit kurangi. Misalnya, mungkin 950 deh. Nah, gini ya. Oke, sekarang coba terbitkan. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, nah, maka nanti seperti ini ya. Nah, ini ya, sudah selesai. Oke, jadi untuk bagian halaman home-nya sudah selesai. Mungkin nanti kita akan coba simpan ya section kursus ini teman-teman ya. Atau ya ini ya, section ini. Nah, ini klik kanan. Lalu save as template ya. Nah, ini kita kasih aja namanya misalnya listing course atau listing kursus. Karena nanti akan kita masukkan di halaman kursus ya atau halaman kelas. Simpan. Nah, oke ya, sudah selesai. Seperti ini sudah muncul ya. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman bisa close aja untuk halaman home-nya. Selanjutnya untuk halaman kelas ya, teman-teman masuk dulu ke dashboard webnya ya. Di sini kita ke halaman. Nah, teman-teman cari halaman. Kemudian cari kelas ya. Oke. Nah, nanti klik aja di sini sunting dengan Elementor. Oke, berikutnya teman-teman ke bagian pengaturan ya. Lalu sembunyikan judulnya ya. Nah, kemudian di sini teman-teman tambah elemen atau ke folder template ini, ke template ya. Nah, kan sebelumnya kita sudah simpan tuh salah satu template. Kalau seperti ini, refresh aja. Template untuk produknya ya, atau produk kelasnya. Oke, nah ini ya. Ini tinggal sisipkan, lalu jangan diterapkan. Oke ya, nah berikutnya ini teman-teman tinggal, misalnya ya, teman-teman ingin tambahkan lagi di bawahnya ada, berarti teman-teman tinggal klik kanan aja yang bagian paling luar ini ya. Lalu gandakan. Nah, nanti dia akan ada di bawahnya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal ganti nih untuk kontennya ya. Oke, selanjutnya kita coba klik di kontainer. Kelanjutan ya. Nah, ini marginnya saya akan nonaktifkan. Lalu margin bawah mungkin 2 atau 3. Oke ya. Lalu terbitkan. Nah, berikutnya kita akan tambahkan teks di atas ini, teman-teman. Ya, kita tambahkan aja atau kita ke sini deh. Ke bagian tajuk ya, ke bagian elemen masukkan tajuk. Nah, di sini ya, teman-teman ubah aja misalnya teksnya jadi semua kelas ini ya. Nah, lalu ke bagian gaya, atur rata tengah ya, seperti ini. Lalu warnanya hitam. Ke penulisan, nah di sini saya buat 30 atau mungkin 28 deh. Nah, gini ya. Oke, lalu seperti contoh ini ya. Lalu kita coba klik di sini atau kita terbitkan teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat previewnya di sini. Nah, oke ya, saya rasa udah cukup ya. Atau kalau teman-teman kurang, klik aja di sini. Lalu kelanjutan, margin ya.
matikan buat persen, margin atas 1. Jadi lebih ada jarak lagi ya. Oke, lalu terbitkan. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk bagian halaman kelas. Nanti untuk konten yang ini teman-teman tinggal sesuaikan aja ya gambarnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, di sini kita bisa close aja ya teman-teman. Berikutnya kita akan ke bagian blok teman-teman. Jadi blok itu defaultnya ada 1 ya. Nah ini kita akan hapus. Lalu nanti saya akan contohkan 1 ya. Oke, jadi teman-teman ke dashboard. Nah di sini ke bagian post ya. Nah ini klik semua post. Nah ini teman-teman ada 1 default hello world. Teman-teman hapus aja atau buang. Nah lalu tambah post. Nah misalnya teman-teman masukkan aja nih judul kursusnya yang akan judul artikel ya atau blognya, misalnya belajar online. Nah lalu masukkan nih kontennya di sini. Oke, nah setelah itu teman-teman tinggal ke bagian post. Nah tetapkan gambarnya ya. Nah teman-teman nanti bisa unggah berkas lalu pilih berkas. Misalkan pakai yang sudah ada, misalnya ini, lalu klik tetapkan. Nah lalu terbitkan ya. Nah, sekarang kalau teman-teman ke ke sini ya, ke dashboard webnya, nah, lalu klik kanan di bagian sini, kunjungi situs ya, open in new tab, lalu lihat halaman blognya, nah, maka sudah ada nih ya 1. Oke ya, lalu diklik, nah nanti detailnya seperti ini ya. Oke, nah kalau teman-teman lihat, di sini mungkin tidak ada, gambarnya. Nah, ini nanti kalau teman-teman berminat ya, itu akan dibahas di dalam kelas online yang sudah kami buat ya terkait dengan Sejoli, di mana nanti akan membahas beberapa bagian seperti afiliasi, termasuk juga untuk level membership ya, level diskon untuk membership dan yang lainnya ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk bagian blog. Setelah di halaman blog ya, kita akan beralih ke halaman kontak. Jadi halaman kontaknya kita akan buat sederhana aja seperti ini ya teman-teman. Misalnya untuk menampilkan email, nomor telepon, dan alamat misalnya ya. Oke, jadi kita kembali ke dashboard. Di sini ke bagian halaman ya. Semua halaman. Nah, teman-teman bisa ke halaman kontak ya. Klik sunting. Oke, di sini nanti teman-teman sunting dengan Elementor. Nah, oke ya, ke bagian pengaturan. Ini disembunyikan. Nah, selanjutnya teman-teman tambah elemen, masukkan aja atau kita klik di sini deh. Nah, ini ya, flexbox, pilih 1 kolom, lalu tambah elemen, masukkan tajuk ke sini. Nah, misalnya teksnya seperti ini, hubungi kami gitu ya. Nah, di sini ya, hubungi kami ya. Oke, lalu ke gaya, nah pilih jadi rata tengah ya, kemudian ke pengaturan warna ya, pengaturan warna buat hitam, penulisan misalnya kita coba cek dulu, mungkin 20 berapa ya, 29. Nah misalnya gini ya, lalu tambah elemen. Nah teman-teman masukkan aja penyunting teks ke sini. Nah misalnya gini, oke ya, lalu ke gaya dan pilih rata tengah. Nah, lalu terbitkan ya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di halaman kontak, nah akan seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal tambahkan aja untuk memunculkan seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman tinggal tambah elemen boleh di sini ya. Lalu pilih, bukan tambah elemen ya, tapi tambah apa? Ini namanya kontainer ya. Nah, pilih flexbox yang ini ya. Nah, kemudian teman-teman tambah elemen di sini, cari aja namanya list icon. Atau kalau bahasa Indonesia, daftar icon ya, namanya, tarik ke sini. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, klik aja salah satunya. Nah, teman-teman sesuaikan nih, misalnya untuk email. Nah, di sini ya. Lalu ikonnya ganti. Nah, teman-teman cari di sini. Misalnya ikonnya icon envelope. Nah, ini ya. Lalu sisipkan. Oke, lalu duplikat lagi.
Misalnya di sini untuk apa? Untuk nomor WhatsApp misalnya ya. Ini contoh aja ya, teman-teman. Nah, ini kita ganti ikonnya, kita cari WhatsApp. Nah, ini ya. Lalu insert atau sisipkan. Nah, berikutnya duplikat lagi. Misalnya untuk alamat. Nah, alamatnya misalnya kayak gini. Ya, misalnya Jalan ABC nomor 123, Kota Jakarta Pusat, misalnya ya. Oke, lalu ikonnya, nah di sini dicari aja, misalnya icon map. Nah, misalnya pilih ini. Nah, kayak gini, oke ya. Nah, selanjutnya saya akan atur stylingnya di bagian gaya. Saya akan siapkan warnanya. Di sini warnanya saya pakai biru untuk bagian icon ya. Nah, gini. Lalu ukurannya saya perbesar. Nah, gini. Lalu ke bagian teks. Misalnya di sini 16. Nah, gini ya. Nah, kayak ukurannya 16. Lalu daftar. Nah, ini teman-teman bisa atur spasinya. Atau ke bagian icon lagi. Misalnya mau diperkecil. Nah, seperti ini bisa ya. Oke, lalu terbitkan. Nah, sekarang kalau teman-teman akses halaman kontak, nah, maka seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian desain halaman kontak ya. Berikutnya teman-teman, kita akan coba custom ya, sedikit bagian header dan footer dari web kita ya. Jadi teman-teman halaman kontaknya ini close aja. Nah, teman-teman klik kanan di bagian dashboard ya, opening in new tab. Atau silakan akses dulu dashboard websitenya. Nah, lalu ke bagian tampilan dan sesuaikan ya. Oke, jadi pertama kita akan masukkan untuk logo ya, ini. Nah, jadi klik aja di bagian tajuk, site title dan logo. Nah, ini teman-teman bisa pilih logo. Teman-teman nanti bisa unggah berkas dan pilih berkas ya. Saya akan pakai yang sudah saya siapkan, teman-teman. Jadi saya tarik langsung, nah ini. Lalu pilih. Kemudian lewati pemangkasan. Nah, nanti kayak gini ya. Oke. Lalu site visibility-nya yang ini saya akan sembunyikan. Nah, jadi gini ya. Untuk lebarnya teman-teman bisa sesuaikan lebar logonya. Lalu klik di sini. Tambahkan button. Nah, untuk buttonnya diklik. Ini kita ubah tombolnya jadi member area. Jadi nanti kita arahkan ke member area sejolinya. Untuk linknya nanti ya, kita akan bahas nanti. Dihapus dulu. Nah, kemudian oke. Saya akan ubah warnanya ya. Jadi biru, tapi dia agak sedikit beda ya. Nah, jadi ke bagian desain. Nah, ini ya warnanya. Nah, gini ya. Oke, lalu ke bagian font. Ketebalannya saya buat 400. Nah, gini ya. Lalu size-nya 15. Sama, ini juga di bagian menu utama, saya klik. Lalu ke bagian desain ya. Nah, ini ya. Untuk warnanya, ini teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan buat biru juga, seperti ini. Lalu di bagian ketebalan, di bagian font menu, bobot hurufnya 400 juga. Dan size-nya 15. Oke ya, lalu terbitkan. Nah, sekarang kalau teman-teman coba refresh di sini, nah maka akan berubah nanti ya stylingnya ya. Nah, gini ya. Oke, jadi ada untuk apa namanya? Untuk logo dan juga buttonnya di sini sudah muncul ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk footer ini teman-teman. Nah, footer ini teman-teman bisa sesuaikan di sini. Kembali ya. Nah, itu di bagian footer. Nah, klik aja di bagian copyright-nya. Nah, ini kalau teman-teman mau ubah nanti ya di sini. Saya akan biarkan default. Mungkin ke bagian desain. Fontnya yang saya perkecil. Jadi 14. Atau 13 seperti ini ya. Oke. Lalu terbitkan. Nah, kita akan kembali ke bagian ini ya. Ini kita langsung sembunyikan teman-teman. Itu di bagian umum. Nah, ini ya, ke bagian kulir atas, kita hidden. Nah, nanti akan hilang ya. Terbitkan.
Kemudian di bagian kembali ya, lalu di bagian global, warna ya. Nah, di sini ya warnanya, saya akan masukkan biru. Oke ya. Lalu di bagian links, nah ini hitam untuk warna hovernya. Oke ya, jadi terbitkan. Oke ya, kita refresh. Nah, ini birunya sudah sesuai dengan yang kita input ya. Lalu kalau kita hover, hitam seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk bagian header dan footernya ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Oke, teman-teman semuanya, di sini selanjutnya kita akan coba membuat untuk bagian subdomain ya, teman-teman. Karena dari Sejoli sendiri merekomendasikan untuk plugin Sejoli itu ada di dalam subdomain. Jadi kita akan masuk ke dalam hostinger dan membuat subdomainnya ya. Nah, contohnya teman-teman di sini nanti teman-teman setelah login itu teman-teman cari aja domain utama teman-teman ya di sini. Abaikan ya teman-teman kalau di sini banyak domain karena ini sebelumnya ya digunakan untuk kebutuhan lainnya. Nah, intinya domain utama teman-teman. Contoh di sini domain saya adalah pemula tutor. Klik ke bagian dashboard ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nanti teman-teman cari aja di sini itu di bagian domains lalu subdomain ya. Nah, di sini teman-teman bisa buat ya sesuai kebutuhan teman-teman seperti apa. Kalau kebanyakan sih seperti ini. Member. Jadi nama subdomain atau untuk member areanya nanti adalah member.nama domain teman-teman. Atau misalnya members gitu ya. Nah, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, di sini karena saya sudah pakai teman-teman untuk kedua subdomain tersebut, jadi saya akan pakai app ya, app seperti ini ya. Jadi subdomain saya nanti yang untuk member area adalah app.pemulatutor.com. Ini contoh aja ya, teman-teman silahkan sesuaikan. Oke, lalu diklik create. Nah, maka di sini kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi atau pembuatan subdomainnya. Nah, sekarang kita akan install WordPress-nya di dalam subdomain tersebut. Nah, jadi teman-teman ke menu WordPress ya, lalu ke bagian overview. Nah, di sini nanti teman-teman klik aja atau scroll ke paling bawah, cari aja install another WordPress ya. Nah, jadi kita akan install WordPress lain gitu ya. Oke, belum ya? Oke, biasanya sih tunggu ya. Biasanya nunggu beberapa saat sampai muncul pop-up, teman-teman. Oke, coba kita tunggu dulu ya. Belum muncul, saya coba refresh dulu. Oke ya, nah nanti muncul seperti ini nih ya. Akan muncul pop-up. Nah, ini teman-teman masukkan dulu untuk title-nya. Misalnya member area kelas online digital. Nah, misalnya gini ya. Oke, lalu ke bagian advance ya, klik. Nah, di sini teman-teman pastikan jangan salah klik ya. Pastikan subdomainnya ya. Gitu ya, jangan sampai salah ke domain utama. Lalu teman-teman buat password di sini. Kemudian subdomain jangan lupa, jangan salah ya. Lalu klik next. Nah, di sini kita bisa lihat, pastikan sekali lagi ke subdomain ya. Lalu saya akan biarkan default. Ini untuk bahasanya Indonesia belum ada, kita biarkan English, lalu klik install. Oke ya, jadi saat ini proses instalasinya, ini menunggu waktu beberapa saat, teman-teman. Silahkan ditunggu. Oke, kalau sudah keluar, biasanya itu sudah selesai, teman-teman. Nah, teman-teman klik aja di sini nih ya. Nah, oke. Nah, ini sudah terinstall WordPress-nya. Teman-teman bisa lihat sekarang menggunakan subdomain. Lalu kalau mau login tinggal klik di sini WordPress admin ya. Nah, saat ini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan pembuatan subdomain dan juga melakukan instalasi WordPress di dalam subdomainnya ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melakukan pembelian Sejoli. Nanti teman-teman bisa klik ya, linknya ada di deskripsi video. Nah, jadi saya akan jelaskan mungkin secara singkat teman-teman terkait Sejoli ya.
Jadi Sejoli ini adalah sebuah plugin ya untuk WordPress, di mana dia support untuk sistem affiliate ya, affiliate dan sistem membership. Jadi nanti bisa untuk membuat produk fisik ya, ataupun produk digital atau kelas online dengan sistem afiliasi dan membershipnya ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca ya untuk fitur-fiturnya. Oke. Lalu yang lainnya ya, teman-teman bisa baca. Nah, di sini juga untuk fitur-fiturnya ya. Seperti unlimited produk, kemudian ada sistem membership atau sistem leveling. Nah, nanti kalau teman-teman ingin lebih detailnya ya mengenai sistem leveling membership seperti affiliator, reseller atau yang lainnya, itu teman-teman bisa gabung ya di kelas yang kami buat. Linknya nanti ada di deskripsi video. Teman-teman tinggal cek ya. Nah, di sini juga nanti misalnya kalau tidak salah bisa kita integrasikan juga dengan payment gateway gitu ya. Atau misalnya integrasi dengan tools yang lainnya ya, misalnya integrasi dengan tutorial MS dan seterusnya. Nah, ini ya fitur-fitur dari Sejoli. Nah, kemudian untuk melakukan pembelian, teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ya, untuk harganya itu 1 jutaan, teman-teman tinggal beli aja, nanti akan mendapatkan kode kupon ya. Klik beli Sejoli sekarang di sini. Nah, di sini nanti kalau harganya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat, itu masukkan aja kode kupon pemula di sini ya. Nanti akan mendapatkan potongan sebesar 50%. Nah, oke ya, harganya sudah berkurang. Nah, kemudian teman-teman bisa lengkapi data yang valid di sini ya. Nah, jadi nama, alamat email, password, dan buat nomor WhatsApp-nya ya. Isi data yang valid teman-teman, karena nanti terkait dengan lisensi ataupun notifikasi akan dikirim ke email ya, ataupun WhatsApp. Oke ya. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal lanjutkan ke metode pembayaran. Oke, misalnya mau pakai BRI. Lalu di sini nanti teman-teman bisa ada penawaran ya, kalau teman-teman mau beli 2 lisensi tinggal klik di sini, atau kalau tidak teman-teman tinggal klik buat pesanan di sini ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman invoice-nya, teman-teman silahkan lakukan pembayaran ya. Nah, di sini saya tidak lanjutkan teman-teman karena saya sudah memiliki lisensi dari Sejoli ya. Jadi silakan teman-teman lakukan pembayaran. Dan nanti kita langsung bertemu di member area dari Sejoli. Oke teman-teman, di sini saat ini saya sudah login ke member area dari Sejoli. Jadi nanti silahkan teman-teman cek email ya atau notifikasi di WhatsApp untuk link loginnya ya. Nah, setelah teman-teman login, di sini kita akan install untuk plugin Sejolinya. Nah, teman-teman nanti tinggal ke bagian akses di sini. Lalu pertama, teman-teman tinggal download yang Sejoli zip ini ya. Nah, klik aja, nanti akan di-download. Oke, sesudah di-download, teman-teman kembali ke website yang ada di subdomain tadi ya. Ini. Nah, kemudian ke plugin, lalu install plugin. Di sini kita akan hapus plugin bawaan dari hostingernya ya. Jadi di checklist. Nah, ini. Setelah di checklist, teman-teman delete, apply, klik OK. Nah, maka nanti, berarti di sini, deaktif dulu teman-teman. Klik apply. Nah, sudah ya. Sesudah diaktifkan, teman-teman ke sini dulu, ke appearance. Lalu ke bagian themes ya. Kita add theme dulu. Kita akan ubah temanya menjadi Astra. Jadi ke themes. Nah, ini teman-teman install aja Astra. Atau kalau nggak ada, cari di sini ya. Nah, ini kita install. Lalu activate. Nah, oke, setelah itu teman-teman tinggal ke bagian plugin ya. Lalu sebentar teman-teman. Kita klik kanan dulu di bagian visit site, open in new tab. Nah, kita lihat demonya seperti ini ya. Nah, sekarang ke plugin dan add plugin, lalu upload. Nah, teman-teman upload file yang tadi ya, yang di-download tadi. Nah, di sini sebenarnya saya sudah download teman-teman. Jadi saya akan tarik ya filenya yang ini. Nah, sebelumnya saya sudah download. Nah, tarik ke sini. Oke, lalu diinstal.
Nah, maka nanti untuk sejolinya akan diinstal di sini ya. Oke ya. Nah, tinggal kita activate. Nah, kalau seperti ini, karena biasanya dari sejoli itu memaksa kita di redirect. Nah, teman-teman kembali aja ke dashboard di sini. Nah, nanti kita akan lihat di sini sejolinya belum kita aktifkan. Tinggal enter aja lisensi kodenya. Nah, teman-teman masukkan email yang digunakan untuk pembelian ya. Jadi, input aja. Kemudian passwordnya. Jadi, kalau teman-teman beli itu kan di bagian awal buat password tuh. Atau cek di email untuk passwordnya. Password login ke member area sejoli. Nah, teman-teman masukkan di sini. Oke, lalu lisensi kodenya. Nah, lisensinya teman-teman ambil dari sejoli ke bagian menu lisensi. Ya. Nah, ini ya. Teman-teman copy aja. Lalu nanti paste di sini. Nah, lalu cek lisensi kode. Seharusnya nanti aktif ya untuk lisensinya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini untuk menu-menu sejolinya sudah muncul ya. Berarti di sini kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi dan aktivasi plugin sejolinya. Oke, seperti itu teman-teman untuk instalasi sejoli ya. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan beberapa settingan dari sejoli ya. Pertama, kita akan ubah dulu ke bagian setting, lalu ke bagian general di sini ya. Nah, di sini kita ubah settingannya bahasa Indonesia saja. Di bagian language ya. Nah, gini. Lalu teman-teman save changes. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian sejoli. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, dari sejoli itu cukup banyak ya. Mungkin saya akan mulai dari bagian logo ya, di bagian pengaturan ini. Nah, ini. Pilih logonya. Ini logo untuk member login ya, teman-teman input saja. Ini ukuran yang direkomendasikan. Select image. Nah, teman-teman nanti bisa unggah berkas, pilih berkas. Saya akan klik yang sudah ada di sini, yang sebelumnya sudah saya upload. Oke, lalu ini juga sama. Nah, klik use image ya. Lalu save changes. Oke ya. Kemudian di sini nanti teman-teman kita bisa lihat ya untuk logonya itu di sini klik kanan ya, member area. Nah, nanti seperti ini muncul logonya. Kemudian kalau teman-teman copy halaman ini ya, lalu teman-teman ke incognito window di sini. Nah, nanti akan muncul logonya di sini. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan aktifkan untuk pendaftaran di sini. Jadi nanti biar ada untuk button pendaftaran, password juga saya akan tampilkan di sini. Mata uangnya Indonesia ya, rupiah. Yang lainnya ini nanti kita arahkan ke sini teman-teman. Ketika sudah login, arahkan ke akses. Nah, jadi ini ya, saya akan copy teman-teman. Jadi ketika user login, itu saya langsung arahkan ke halaman akses. Di sini ya. Oke. Lalu ini, nah ini kita checklist ya. Oke, yang lainnya saya biarkan default. Nah, kemudian teman-teman tinggal save changes di sini. Oke ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan dulu terkait dengan notifikasi teman-teman di sini ya. Ke bagian notifikasi. Atau mungkin di bagian pembayaran dulu deh. Ke pengaturan lagi teman-teman ya. Nah, di sini di bagian sebentar ya. Nah, ini untuk bagian transaksi. Kita akan coba aktifkan transaksi manual ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin lebih detail ya, misalnya ingin menggunakan payment gateway, itu ada di kelas kami teman-teman. Kalau teman-teman mungkin berminat, pembahasannya nanti lebih detail ya. Salah satunya integrasi ke payment gateway duitku, itu ya, menggunakan payment gateway nanti. Atau misalnya
nanti ini ya, misalnya payment gateway, atau nanti juga ada pembahasan terkait dengan afiliasi gitu ya, dibahas secara detail. Kemudian ada user group ya untuk level member, misalnya untuk level member agen itu kalau beli produk mungkin harganya bisa lebih murah, atau mungkin kalau dia menjadi afiliasi komisinya lebih besar gitu ya, atau mungkin distributor gitu ya. Jadi kita akan buat berdasarkan level member gitu ya. Nah, itu ada di course yang kami sediakan. Nanti teman-teman bisa cek aja, linknya ada di deskripsi video ya. Nah, oke, jadi di sini kita kembali ke transaksi manual. Saya akan aktifkan untuk kode uniknya. Saya akan buat seperti ini. Jadi kode unik nanti untuk misalnya harganya 1000, jadi mungkin nanti 1125 bayarnya gitu ya, atau dikurangi juga boleh. Nah, misalnya di sini tambah ya. Nah, atau dikurangi juga boleh. Berarti kalau harganya Rp1.000, ya nanti dikurangi 3 angka ya. Misalnya dikurangi Rp110 gitu. Nah, saya akan buat ditambah aja. Lalu entry nomor rekeningnya ya. Nah, di sini pilih banknya, misalnya Bank BCA. Nama pemilik rekeningnya ya, misalnya Pemola gitu ya. Lalu nomor rekeningnya, ini contoh aja ya. Oke, seperti ini ya. Lalu save changes. Nah, kalau teman-teman punya lebih dari satu rekening, ya nanti tinggal ditambahkan aja di sini ya. Sebentar, di bagian transaksi manual ya, tinggal tambahkan lagi untuk metode bank lainnya. Oke, seperti itu teman-teman untuk penjelasan mengenai settingan logo dan juga terkait dengan transaksi manual. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan jelaskan terkait dengan notifikasi ya. Nah, jadi nanti teman-teman ke bagian sejoli dan notifikasi. Nah, mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja teman-teman di bagian notifikasi ini ya. Jadi pada intinya ini adalah notifikasi ya ketika ini adalah bagian umum. Nah, ini kalau teman-teman tidak paham ya, untuk misalnya teman-teman ingin pakai nama domain biasa, tidak ada seperti ini, ya berarti teman-teman harus buat dulu emailnya di Hostinger ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lakukan konfigurasi SMTP-nya ya. Nah, di sini saya akan biarkan default ini, atau kalau teman-teman mau ubah, nanti bisa bergabung di dalam course yang kami sediakan ya. Linknya ada di deskripsi video. Nah, di sini teman-teman saya akan biarkan. Lalu nama email pengirimnya kita kasih nama aja bisnis kita ya. Misalnya kelas online digital. Oke, lalu untuk ini saya samakan juga. Ini saya biarkan default aja ya teman-teman. Oke, nah kemudian dua ini saya biarkan default. Atau kalau teman-teman pakai nama email domain, masukkan aja di sini. Gitu ya, saya akan biarkan default seperti ini. Logo ini juga default teman-teman ya. Kalau teman-teman mau masukkan, itu silahkan. Itu biasanya kalau teman-teman logonya mungkin berbeda dengan logo utama gitu ya. Nah, di sini saya akan masukkan misalnya tim kelas online digital. Nah, oke ya. Jadi ini adalah settingan secara general ya di bagian umum. Nah, teman-teman perlu pahami juga di sini jika menggunakan WhatsApp notifikasi, misalnya Star Sender, ataupun di sini ada apa ya? Ada WA notif dan WUA ya di sini. Nah, teman-teman bisa masukkan API-nya di sini. Jadi notifnya ada ke email dan ke WhatsApp. Karena di sini kita akan menggunakan email saja, maka untuk pengaturannya saya tidak adakan ya di sini. Oke. Nah, setelah itu tinggal save changes. Oke, setelah teman-teman simpan, berikutnya teman-teman perlu memahami untuk semua settingan ya di sini ya. Jadi di sini adalah pendaftaran user, artinya kalau user melakukan pendaftaran biasa, teman-teman bisa lihat ya. Ini kurang lebih sama ya teman-teman untuk bagian yang lain. Jadi saya akan jelaskan
mungkin satu atau dua bagian ya. Jadi gini, misalnya di bagian email, nah ini adalah email konten untuk pembeli gitu ya. Nah, maka ketika pembeli misalnya namanya Budi, ya maka di sini Budi berikut data Anda. Ini adalah untuk pendaftaran ya. Jadi ini daftar biasa tanpa membeli produk. Budi berikut ada data Anda di website. Nah, website kita apa namanya adalah kelas online digital. Kemudian ini adalah konten emailnya. Berarti halo Budi, berikut data diri Anda di website kelas online digital. Harap agar disimpan. Nah, baru nanti si Budi bisa melihat nih untuk passwordnya atau mungkin untuk email dan seterusnya di sini. Nah, lalu kalau teman-teman menggunakan konten ke WhatsApp juga, artinya notifikasinya ada ke WhatsApp, maka teman-teman bisa ubah di sini, gitu ya. Nah, bagian pertama ini adalah untuk bagian pembeli. Nah, berikutnya teman-teman perlu pahami notifikasi ke admin. Artinya, ini email yang akan menerima kalau ada pembelian misalnya. Kemudian di sini adalah notifikasinya. User baru telah didaftarkan pada website. Nah, website kita. Nah, ini untuk kontennya. Sama, kalau kita juga mau menerima sebagai admin ya, mau menerima notifikasi di WhatsApp, maka masukkan nomor WhatsApp-nya di sini dan kontennya di sini. Nah, konten teman-teman bisa ambil dari shortcut yang ada di sini. Contoh di sini ya, misalnya ini username, berarti username-nya siapa. Diambil dari sini ya. Atau teman-teman ingin mengambil payment gateway ya, di-copy aja. Link payment atau shortcut payment gateway maksudnya ya. Copy lalu paste di sini. Nah, setelah melakukan perubahan, klik Save Changes. Nah, sama ya teman-teman untuk bagian yang lainnya juga ya. Misalnya untuk bagian notifikasi menunggu pembayaran atau konfirmasi, itu biasanya akan ada dua, yaitu ke pembeli dan juga ke admin, gitu ya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja, misalnya di konfirmasi pembayaran. Nah, ini untuk pembeli, gitu ya. Kontennya apa? Ini konten ke email. Nah, lalu kalau ada konten ke WhatsApp, di sini kontennya ya. Lalu kalau admin juga ingin mendapatkan notifikasi ya di dalam konfirmasi pembayaran. Jadi misalnya ada orang melakukan konfirmasi pembayaran nih. Nah, admin ingin dapat email ya berarti diaktifkan di sini. Di sini teman-teman input alamat email penerima notifikasinya, judulnya dan kontennya gitu ya. Oke. Nah, itu adalah dua contoh ya teman-teman. Atau satu lagi misalnya di bagian sebenarnya ada tiga teman-teman ya, yaitu untuk pembeli, admin, dan afiliasi. Kalau memang terkait afiliasi, nah di sini ya ada, misalnya komisi afiliasi, maka nanti email yang masuk di sini adalah untuk afiliasi gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja kontennya. Setelah melakukan perubahan, teman-teman tinggal simpan di sini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk bagian notifikasi ya. Selanjutnya teman-teman saya akan jelaskan cara untuk membuat kelas online-nya ya, atau produk online atau produk digital untuk kelas online ya. Jadi di sini teman-teman ke bagian produk ya, lalu add new product. Nah, maka saya akan coba jelaskan satu persatu teman-teman ya. Pertama, kita masukkan nama produknya. Contoh di sini kursus web developer. Kemudian saya akan setting di bagian ini tipe produknya yaitu digital. Dan ini teman-teman bisa pilih ya, kalau misalnya produk kelas online yang teman-teman beli sekali bayar, artinya nggak ada biaya langganan, yaitu dipilih sekali bayar. Tapi kalau ada, maka pilih. Nah, nanti teman-teman bisa tentukan harganya berapa. Misalnya kita akan buat 150.000. Gini ya. Nah, kemudian berapa untuk durasinya? Jadi harga 150.000 ini akan aktif berapa waktu? Tipenya teman-teman bisa atur. Misalnya per bulan, per tahun, atau harian. Nah, mungkin per tahun. Jadi setiap 1 tahun, member kalau mau akses materinya atau login ke member area itu harus membayar ya. Oke, kalau tidak ya maka nanti di tahun berikutnya tidak ada materi yang bisa diakses.
Nah, kemudian ini kalau teman-teman ada PPN, pajak ya. Kemudian mengaktifkan kuantitas. Berarti kalau kuantitas ini dia bisa lebih beli dari satu. Nah, ini kayaknya nggak cocok kalau untuk kelas online, cocok mungkin untuk produk fisik, ya. Nah, kemudian di sini saya biarkan default, ini juga default ya. Oke. Nah, lalu masukkan gambar di sini. Nah, teman-teman bisa unggah berkas, pilih berkas. Saya akan tarik langsung filenya. Nah, ini ya, lalu tetapkan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa terbitkan dulu. Khawatir ke refresh nanti belum ke simpan ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ke bagian afiliasi. Nah, ini kalau teman-teman mau aktifkan ya. Kalau di sini kita bisa baca dengan mengaktifkan cek opsi ini, maka produk tidak akan muncul pada halaman pembuatan link afiliasi. Nah, berarti jangan diaktifkan ya. Nah, berarti biar produknya bisa di affiliate gitu ya. Oke. Nah, komisinya berapa? Jadi kalau ada orang mempromosikan produk ini berapa? Misalnya komisinya kita atur 30%. Nah, menggunakan presentase gitu ya. Nah, lalu linknya, nah ini kalau teman-teman ada link landing page, jadi misalnya orang share link produk teman-teman diarahkan kemana? Nah, contoh gini. Karena di sini mungkin nggak ada detail dari course-nya ya, teman-teman copy aja halaman utama atau domain teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya misalnya untuk developer, ya masukkan aja link detailnya di sini ya. Oke. Kemudian kita coba ke bagian grup. Nah, di sini saya tidak bahas ya teman-teman terkait grup. Ini kami bahas di materi course kami untuk produk fisik ya. Nah, kalau teman-teman mau gabung, cek di deskripsi video. Oke, lalu pengiriman nggak perlu, file. Ini juga saya tidak adakan, tapi kalau teman-teman mau tambahkan boleh. Jadi file nanti misalnya teman-teman untuk materi ini teman-teman memberikan apa ya? Misalnya memberikan shortcut kode pemrograman tertentu. Nah, itu bisa tambah sini ya. Nah, teman-teman bisa kasih nama di sini. Oh, di sini file aja ya seperti ini. Oke. Nanti teman-teman pilih file. Nah, nanti bisa diupload di sini. Contohnya di sini ya. Nah, oke. Oke ya, setelah itu untuk tampilan, nah ini teman-teman tampilkan aja deskripsinya. Jadi nanti di detail produknya ada deskripsi ya. Contoh di sini saya akan pakai lorem ipsum, teman-teman. Oke, kita coba cek dulu ya. Masukkan di sini. Ini saya biarkan default, teman-teman kalau mau coba silakan. Di bagian desain, ini juga default. Oke, perbarui. Nah, kalau teman-teman klik kanan ya di bagian produknya ini, lalu copy link address atau open link in new tab. Nah, kita lihat nanti seperti ini teman-teman. Jadi pertama kita bisa lihat deskripsi produknya di sini ya. Lalu ada gambar, lalu nama produk, durasinya. Oh sorry, ini kok per 30 tahun ya. Kita coba cek dulu teman-teman. Apakah salah? Oh, di sini salah. Harusnya per 1 tahun ya. Nah, gini. Oke, perbarui. Coba kita refresh ya. Nah, ini ya sudah. Oke. Kemudian metode pembayarannya sudah muncul ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk produk kelas online-nya. Nah, ini nanti tinggal teman-teman beli gitu ya. Oke, jadi seperti itu gambaran untuk menambahkan produk kelas online-nya ya. Oke, teman-teman, di sini selanjutnya kita akan install plugin Elementor ya. Karena nanti plugin ini yang akan kita gunakan untuk membuat halaman akses dari kelas online digital kita ya. Nah, jadi teman-teman ke bagian plugin dan tambah plugin baru ya. Ini di website subdomain ya, yang ada sejolinya.
Nah, oke, teman-teman bisa cari di sini nanti namanya Elementor. Oke, kalau lama teman-teman tunggu dulu. Nah, ini ya pluginnya, teman-teman tinggal install, aktifkan ya. Oke, selanjutnya nanti di sini teman-teman bisa ke bagian Elementor lalu pengaturan ya. Nah, di sini kita akan aktifkan supaya nanti ketika membuat halaman akses bisa kita edit dengan Elementor. Nah, jadi di sini kita aktifkan ini ya, akses ya, teman-teman. Oke, lalu disimpan. Oke, seperti itu ya, teman-teman, untuk bagian instalasi Elementor. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan coba jelaskan ya. Jadi di sini kita akan membuat member area akses. Nah, sebelumnya kita sudah buat ya untuk produk, teman-teman. Jadi yang kita inginkan adalah ketika user melakukan pembelian produk, contohnya di sini adalah materi kelas online untuk web developer. Nah, nanti ketika ordernya sudah selesai, maka user akan mendapatkan member area akses seperti ini ya, di mana mereka bisa mengakses materi-materi yang sudah kita siapkan gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, oke. Lalu, bagaimana cara untuk membuatnya? Nah, cara membuatnya, teman-teman ke bagian akses di sini ya, lalu add new access. Nah, kita akan buat untuk, jadi kalau kelas online teman-teman ya, biasanya untuk satu produk itu satu akses ya, karena biasanya materinya itu berbeda-beda. Nah, tadi kita sudah buat namanya itu apa tadi ya, kita coba cek dulu di bagian produk teman-teman ya. Oke, sini ya. Nah, kita kasih nama, ini nama produk kita, jadi kita akan buat akses untuk produk ini. Nah, berarti di sini ya, di bagian akses, misalnya akses web developer atau akses kursus web developer. Nah, misalnya gini ya. Oke, nah kemudian halaman akses ini akan kita kunci teman-teman ya. Di mana artinya hanya orang ya yang sudah membeli produk ini yang nantinya bisa mengakses gitu ya. Jadi walaupun nanti linknya kita bagikan ke orang lain, ya kalau orang lain tersebut nggak beli, nggak bisa akses gitu ya. Nah, kita akan batasi di bagian sini teman-teman, ya, yaitu kita akan hubungkan ke produk. Nah, artinya nanti orang yang sudah membeli produk ini baru bisa mendapatkan halaman akses ini. Nah, jadi kita tambahkan di sini ya. Oke, lalu selanjutnya di bagian informasi. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalnya ada orang yang nantinya memiliki link akses ini ya, ya mungkin teman-teman tidak sengaja mengirim ke orang lain atau seperti apa, itu teman-teman beri aja notifikasi di sini ya. Jadi gini, notifikasinya, maaf Anda tidak bisa mengakses halaman ini, karena untuk bisa mengakses halaman ini, Anda wajib untuk membeli produk. Nah ini kita hapus aja, membeli produk ini gitu ya. Nah, ini kita bisa kasih aja link produk kita. Jadi teman-teman ke sini, ke produk. Nah, ini klik kanan aja di bagian lihat, copy link address. Nah, kemudian ini teman-teman tekan select ya, atau di blok di mouse-nya. Nah, lalu masukkan URL di sini. Nah, lalu klik ya. Nah, jadi orang nanti tahu kalau tidak sengaja memiliki link ini, ada notif seperti ini dan mereka harus beli produk ini dulu. Gitu ya. Atau di sini, atau teman-teman bisa alihkan ke halaman lain kalau memang ingin dialihkan ya. Nah, saya akan biarkan default tadi yang ini ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita pilih sejoli member page. Lalu terbitkan ya. Oke, setelah teman-teman terbitkan, nah ini kalau teman-teman klik kanan, open in new tab ya. Nah, kita bisa mengaksesnya karena kita sebagai admin. Tapi kalau misalnya teman-teman copy link ini ya, lalu bagikan misalnya ke orang random ya, misalkan akses di incognito window, nah maka nanti orang tersebut tidak bisa ya. Jadi seperti ini. Harus beli produknya dulu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini, kita edit dengan Elementor ya. Jadi kita akan buat desainnya ya mungkin seperti ini sih, teman-teman ya. Kurang lebih ya.
Oke, jadi pertama kita tambahkan aja tajuk ke sini. Nah, kita kasih nama nih di sini ya. Kasih nama aja sesuai dengan nama kursus kita misalnya. Nah, kita masukkan di sini ya. Oke, lalu ke gaya, rata tengah, buat warnanya hitam. Nah, gini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tambah kontainer baru di sini. Teman-teman pilih flexbox, pilih satu kolom. Nah, lalu tambah elemen, masukkan kontainer ke sini. Lalu tambah elemen lagi, masukkan lagi ke sini. Klik kanan teman-teman, kontainer yang di dalam, lalu gandakan. Lalu klik kontainer yang paling luar, ke tata letak, dan pilih ini. Nah, nanti seperti ini. Nah, baru teman-teman buat kayak gini. Oke ya, contohnya di sini saya akan coba klik di kontainernya. Lalu ke gaya teman-teman ya, lalu backgroundnya. Nah, saya akan buat ya di sini. Di background type-nya teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan buat putih aja. Lalu batas ya. Nah, box shadow. Nah, oke seperti ini. Warnanya di sini teman-teman bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan. Saya akan buat mungkin seperti ini ya. Oke. Lalu border radiusnya 8 ya. Lalu teman-teman tambah elemen lagi, masukkan atau cari widget video. Nah, gini ya. Oke. Nah, untuk videonya saya menyarankan sih teman-teman upload aja ke YouTube, lalu dibuat tidak publik gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki link teman-teman yang bisa mengakses videonya nanti gitu ya. Oke. Atau teman-teman kalau mau menggunakan yang lainnya, itu bisa ada self hosting sendiri ya. Tapi kalau hosting sendiri itu dia memerlukan paling tidak mungkin menggunakan VPS ya, atau mungkin harus dedicated server teman-teman ya. Dan itu biayanya tidak murah ya, atau cukup lumayan. Ya kalau teman-teman punya budget sih tidak masalah ya. Atau yang paling murah saat ini ya YouTube gitu ya, yang gratis. Oke, nah nanti linknya masukkan di sini ya. Nah contoh di sini tidak bisa saya copy ya. Intinya nanti teman-teman klik kanan aja di link YouTube-nya, lalu copy URL video. Nah karena di sini sudah masuk ke sini tidak bisa di copy, saya akan coba share ya. Lalu nanti saya copy URL YouTube-nya. Nah ini ya. Oke. Nah nanti masukkan di sini teman-teman. Nah, gini ya. Lalu ke bagian lanjutan. Nah, sama batas kita buat 8. Atau teman-teman sesuaikan nih. Misalnya 15 atau yang lainnya. Saya buat 8 ya. Oke, lalu tambah elemen lagi. Nah, kita masukkan tajuk di sini. Oke ya. Nah, nama materinya di sini. Nah, kita masukkan 1. Misalnya nah, contohnya seperti ini ya. Nah, pengenalan apa itu web developer ya. Lalu ke gaya. Nah, ini teman-teman atur warnanya. Oke. Saya buat hitam. Penulisan teman-teman. Nah, saya buat 20 atau lebih kecil lagi, misalnya 18 kayak gini ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik kanan nih kontainernya, lalu gandakan. Oke, nah ini hapus, klik kanan, hapus. Nah gini ya. Lalu yang kedua ini teman-teman ganti. Misalnya jadi apa? Misalnya di sini fundamental web developer. Nah misalnya gini ya. Oke, lalu linknya. Nah teman-teman tinggal ganti link YouTube-nya ya. Saya akan contohkan satu lagi, misalnya saya pakai ini ya. Nah, nanti berubah. Nah, sekarang kalau teman-teman ada yang lainnya, di bawahnya misalnya ada beberapa lagi, klik kanan aja kontainer yang paling luar, lalu gandakan. Nah, ini nanti teman-teman tinggal ganti ya URL videonya, klik di sini, lalu ganti. Nah, saya akan ganti aja di bagian judulnya ya. Misalnya di sini persiapan pertama. Ini kita ganti jadi persiapan kedua. Nah, gini ya. Oke, lalu terbitkan. Oke, mungkin saya ganti langsung ya URL videonya.
Jadi saya akan copy linknya, klik di sini, ubah. Ini saya share lagi. Klik, lalu ganti di sini. Sip ya, lalu terbitkan. Nah, oke. Di sini kita sudah selesai teman-teman untuk membuat satu halaman akses ya. Dan nanti kalau teman-teman bikin course lain atau maksudnya produk lain, maka harus juga dibuat akses yang lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya akan close. Dan kalau teman-teman ke bagian akses, nanti sudah memiliki ya satu akses ya. Nah ini ya, kalau ini abaikan teman-teman karena ini sebelumnya saya buat ya. Jadi nanti harusnya punya teman-teman hanya satu. Selanjutnya di sini kita akan coba tes ya untuk melakukan pembelian. Dan nanti kita akan coba tes apakah untuk aksesnya sudah berfungsi atau belum ya. Oke, jadi di sini teman-teman saya akan coba akses domain utamanya ya. Nah ini di incognito window atau di browser yang dalam kondisi tidak login ya. Nah, di sini klik ya. Kalau menggunakan Google Chrome, lalu new incognito window, paste di sini ya. Nah, kemudian kita akan beli produk ini, klik beli kursus. Nah, oke, sekarang sudah diarahkan ke halaman checkout-nya ya. Nah, di sini kalau ada kode kupon di input. Nah, di sini ya teman-teman kita akan coba masukkan untuk nama, misalnya pemula web, contohnya ya. Lalu alamat email, oke, lalu buat password, lalu nomor WhatsApp-nya. Nah, selanjutnya metode pembayaran ya, karena di sini hanya ada BCA. Jadi pilih aja lalu buat. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman invoice seperti ini jika menggunakan pembayaran manual ya. Di sini kita bisa lihat untuk durasinya 4 jam lagi gitu ya, 4 jam 59 menit batas akhirnya. Kemudian di sini untuk nomor rekeningnya, atas nama siapa dan totalnya ya. Nah, nanti bisa konfirmasi di sini. Oke, sekarang anggap aja teman-teman di sini kita sudah beli nih ya, anggap aja. Coba kita kembali. Nah, kemudian kita ke member area. Nah, oke. Nah, sekarang kita login di sini ya. Login. Nah, kita sudah berhasil login teman-teman. Lalu kita coba cek di bagian akses ya. Di sini belum ada apapun. Kenapa? Karena kan ini menggunakan pembayaran manual dan berarti harus dikonfirmasi dulu oleh pemilik web. Maka pemilik web bisa ke dashboard webnya ya. Lalu nanti di bagian sejoli lalu penjualan ya. Nah, di sini ya, ini data order yang masuk tadi. Nanti si pemilik web bisa melihat detailnya. Jadi mereka bisa melihat nih siapa yang beli, nomor teleponnya, email, ataupun kalau ada afiliasi nanti akan muncul di sini juga ya siapa afiliasinya. Nah, oke, anggap aja orderan ini sudah dibayar, maka diproses pesanannya menjadi selesai. Diupdate ordernya dan klik OK. Nah, maka di sini nanti untuk ordernya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya pembeli nanti tinggal cek aja di aksesnya, refresh. Nah, maka mereka sekarang sudah memiliki aksesnya ya, yaitu untuk akses produknya. Dan ini adalah filenya tadi ya, yang kita upload. Oke, nah misalnya ke sini, akses kursus web. Nah, maka nanti akan diarahkan ke member area seperti ini. Nah, jadi sudah selesai ya teman-teman. Jadi dari rangkaian ini, teman-teman sudah bisa membuat sistem kelas online produk digital ya dengan sistem membership ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk materi kali ini ya, atau di video kali ini.
Dan ini juga sekaligus video penutup atau bagian penutup ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin penjelasan yang lebih detail lagi terkait dengan afiliasi ya, kemudian terkait dengan user group ya, atau level membership. Misalnya ada level agen dan distributor, di mana level agen misalnya akan mendapatkan harga lebih murah 5%, distributor lebih murah 10%, atau misalnya level agen bisa mendapat komisi afiliasi lebih besar 5%, atau distributor bisa mendapatkan komisi afiliasi 30%. Nah, itu akan dibahas di dalam course ya. Dan tentunya masih banyak hal lainnya ya, yang nanti akan dijelaskan ya, termasuk dengan notifikasi, ataupun terkait dengan kupon gitu ya, lalu terkait dengan email konfigurasi dan yang lainnya. Nah, jika teman-teman berkenan atau berminat, nanti bisa cek aja linknya ada di deskripsi video ya. Oke teman-teman, untuk materi kali ini sampai di sini, dan sampai bertemu di video yang lainnya ya. Terima kasih.